Nyantai dulu ya Pak ya? Ya nyantai Mas lah, istirahat dulu. Makan apa nih? Makan gemblong, makanan pedesaan. Lucu ayo. Ini suasana di Jawa Tengah yang deso dan asri. Nah, kalau udah nggak ada penghijauan kayaknya gersang Mas. Makanya saya tanamin penghijauan lagi nih, pohon sengon, pohon apa gitu, biar hujannya itu bagus. Ya, untuk tekanan udara di sini untuk sekitar musim penghujan ini 1015,6 hektopaskal HPA. Jadi tergolong daerah yang cukup rendah dibanding kemarin kita syuting di Bogor. Itu kan sekitar ya 1900 kayak gitu. Kalau di kemarin di mana? Sukabumi itu lebih rendah lagi, 940-an. Semakin rendah berarti semakin tinggi ketinggian tanahnya. Karena tekanan udara itu kayak tekanan air, semakin ke bawah semakin tinggi, semakin padat udaranya. Nah ini 1015 hektopaskal itu satuan tekanan. Berarti itu kayak di dalam kompresor, itu semakin bawah semakin padat, semakin kencang udaranya. Nah ini 1015. Jadi curah hujannya itu untuk saat ini itu di sekitar 1006, 1007 sampai 1010 di daerah sini itu udah hujan. Nah, ini 1015 itu untuk cuaca normal. Jadi kalau udah turun sampai 3 angka atau 4 angka biasanya hujan. Nah, ini sekitar kalau 1010 biasanya di sini ya udah hujan. Jadi alat ini untuk mendeteksi kira-kira hujan itu akan datang dalam berapa jam ke depan atau berapa hari ke depan, itu bisa diprediksi. Biasanya sih nggak jauh-jauh dari 3 sampai 4 angka turunnya kayak gitu. Pengalaman saya. Kalau sampai 5 angka, 6 angka berarti kan sudah mungkin banget untuk hujan segera datang. Nah, itu biasanya untuk mengantisipasi aplikasi. Kalau kita mau aplikasi, kita lihat alat ukur ini. Alat ukur ini bekerja dalam jangka yang cukup panjang ya, 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi untuk membaca indikator cuaca itu kita tidak bisa langsung tahu. Jadi harus memahami dulu siklus hariannya, indikasinya. Ini kan hanya perkiraan cuaca dengan memperkirakan tekanan udara. Jadi alat-alat ukur tekanan udara dan cuaca itu tidak berfungsi dalam hitungan menit. Biasanya sekian jam kayak gitu. Jam itu bisa jadi 24 jam, 36 jam. Pokoknya ini alat untuk jangka panjang gitu. Bisa nanti teman-teman dapat di online banyak ini untuk antisipasi nyemprot. Siapa tahu pas nyemprot mendekati hujan, jadi mending ditunda dulu gitu. Di sini hujannya sering Pak? Ya jarang. Jarang. Kemarin hujan, tengah hari sore itu hujan. Nah, ini tahu apa hujan apa enggak. Biasanya kalau bulan 2 itu Mas, tahun-tahun yang kemarin itu kayaknya rawan banjir. Ya, rawan banjir. Tapi perhitungan cuaca sekarang udah lain. Ya. Oh ini tepi sungai sih ya, tepi sungai besar ya? Itu kan sungai besar, sungai Sepait, Ragi. Makanya tadi saya cek di GPS ini masuknya Seragi, soalnya udah perbatasan situ doang keluarnya. Nah itu kan sungai itu, pinggir sungai. Bulan Februari tahun kemarin itu di sebelah sana Mas, itu pinggir kali itu banjir, luapan dari sungai itu. Makanya banjir. Saya nanam kacang panjang belum tumbuh udah ketutup air. Serang negara air. Itu udah serang. Tapi ya hasilnya. Kita tunjukin sama teman-teman botolnya Pak. Ini. Nah tuh, pakai yang beginian. Ini. Saya pakai ini terus. Ya, ada antivirusnya. Enggak. Kalau kata komen tuh gini, pakai yang beginian, ada antivirusnya. Nih.
lagi diambilin jagung Iya, saya ngambilin jagungnya yang kualitas bagus. yang kualitas bagus saya ambil. Itu kalau cara jualnya per kilo apa per biji apa gimana Pak itu? Kiloan Mas saya. 1 kilo berapa? 1 kilo 5.000. 5.000. Lebih untung ini daripada jual pakan ayam yang cuma 4.000 hari ini. Kalau ini saya jual 1 kilo 5.000 Mas. Tapi yang kayak segini, ukuran segini, itu kurang lebih saya kalau 2 kilo itu isinya 5. 2 kilo isi 5. Coba ukurannya. Ini 5 itu Sigmat ya. udah full. Sigmat segini, ini perbandingannya. Mantapnya itu timbangan udah puas. Bentar nih diameternya biar tahu ini. 2 kilo isi 5. Kayak bandeng gede berarti. Nah iya. Bandeng gede 2 kilo isi 5. Enam setengah senti. Tak kencengin. Lihat dulu. Ini ya, tak kencengin ya. 6,5 cm. Jangan lihat digitalnya ini rusak. Ini digitalnya rusak karena tembaganya dalam itu buat stabilizernya jatuh waktu ngukur apa namanya di tepi kali, terus nggak tak ambil, takut hanyut. Ya udahlah, pakai yang manual aja. Ini manualnya 6,5 cm. Iya, tergolong besar ya. Bisa dibandingkan lah dengan punya teman-teman di rumah yang sudah nanam. Kalau petani jagung pasti tahulah karakter jagung segini gede itu. Ya kan? Alhamdulillah. Kalau perbandingannya dengan handphone ya biar enak. Gini. Gede kan? Ini perbandingannya dengan handphone nih. Ini bukan ilusi optik, ini bener asli. Hasil langsung. Terus kalau perbandingannya dengan bungkus rokok, aduh iklan saya jadinya, nggak apa-apa tutupi. Gitu ya. Nah itu perbandingannya dengan bungkus rokok. Terus perbandingan dengan apa ya biar enak. Oh korek. Kalau korek itu perbandingannya itu lebih natural itu. Korek saya mana tadi? Urusan saya pegang. Satu apa? Iya. Kok tadi bawa korek terus tiba-tiba koreknya di mana? Sebentar Kayaknya pemirsa, insiden. Ngambil alat kayaknya tadi. Iya, insiden korek Ya, jatuh. Ini jatuh. kalau korek jatuh itu saya sudah cater ini, Pak. Ya, mohon maaf, saya ini kan golongan ahli hisap ya. Makanya kalau bulan puasa pasti mau bulan puasa pasti dicari orang. Iya, kan hisap. Kalau bulan puasa kita mendingan milih tidur di rumah diem karena Tapi kan waktunya akhirnya mundur. Kok nggak tanggal-tanggal. Malam buat kerja. Jualannya malam, nyalesnya malam. Terus kalau apa namanya ngeracik itu riset naker formula itu malam enak. Kalau siang panas dan itu mengandung etanol, nanti kehirup jadinya makruh. Itulah intinya kita puas ya dengan hasilnya ya. Alhamdulillah. Terus semangat terus buat pemirsa Pantang Kendor. Gimana pesan-pesannya buat pemirsa Pak Nur? Ya ikut ini aja lah istilahnya. Kalau ada keluhan gimana, kalau ada penyakit apa buat pemirsa, sarannya ya gimana ya, ya sama aja, pakai diruci aja. Soalnya kita bukannya suruh harus pakai itu. Yang saya udah nyoba, hasilnya memuaskan. Oke. Hasilnya itu memuaskan. Jadi ini Pak, hasilnya setelah saya pakai ini, nah ini hasilnya. Jadi para petani-petani kalau bisa cobalah istilahnya pakai diruci ini. Saya sudah mencoba sendiri dan saya tidak meragukan lagi bahwa obat ini apa istilahnya pupuk ini itu benar-benar membantu petani biar sukses dan hemat biaya.
mengandung Betul. vaksin dan anti jamur, tanamannya Nah, nggak itu, Mas. laras, nggak rangsak, nggak nggak rangsak. karatan. Istilahnya begitu buat petani-petani semua, biar memakai ini aja lah. Oke, kita ucapkan salam pertanian organik, diruci pantang pulang sebelum panen gitu Pak. Ayo, salam pertanian organik, diruci diruci, pantang pulang sebelum panen. pantang pulang sebelum panen, dan membawa jagung berapa kintal ntar pulangnya. Kata tetangga gimana nih nanam jagung di musim kayak gini di langka pupuk ini? Kata tetangga dikiranya saya pakai urea banyak, Mas. Iya, saya pikir pakai urea banyak, saya juga nggak punya kartu tani, Mas. Kan Kartu tani susah kemana? carinya. Kartu tani kemana? Kartu tani itu saya juga ada, punya, tapi saya kasih sama Pak Lek saya. Oh, Pak Leknya penggarap, nggak punya kartu tani. Ya punya, cuman dia butuh pupuk banyak. Oh, jadi Soalnya- kuotanya punya Bapak, akhirnya dipinjem sama Pak Leknya. Iya, buat beli Ya, ya, ya. pupuk itu. Maksudnya, Soalnya Artinya Bapak beli tapi beli punya Pak Leknya saja. Iya. Gitu. Akhirnya kuotanya dikasih Pak Leknya. Oke, Tapi oke, kan- paham. Pak, tapi kan paling yang satu iring itu dapatnya paling 35 kilo. Satu iring 35 kilo per Iya. satu kartu tani. Iya. Ya saya ya kan paling saya kan sawahnya itu kan luas. Ya, tapi karena memang standar pemerintah itu yang dapat itu di bawah 2 hektar. Nah iya itu. Nah, untuk kebutuhan tanah sini rata-rata pada umumnya itu satu iring 35 kilo untuk padi nggak nyala, Pak. Wah enggak ini, Mas. Nggak bereaksi lah. Enggak istilahnya. reaksi. Ha. Orang di sini itu kalau nyawa pakai pupuknya urea itu kalau satu iring hampir berarti ureanya yang putih itu setengah. Ya. Kalau yang Ponska istilahnya hampir juga setengah. Jadi 1 kintal berarti, Mas ya. Orang sini. Seperenam hektar atau 1.600 meter lebih sedikit. Iya. Itu pakainya konsumsi pupuk kimia itu 1 kintal ya. 1 kintal, makanya kalau musim kayak gini pada pusing. Ya, itu karena keterlambatan pupuk atau karena memang nggak punya kuota atau gimana ya? Katanya belinya susah, Karena butuhnya banyak, subsidinya sedikit. sedikit. Terus juga, tapi nggak ada keterlambatan di kios-kios. Ya nggak ada, aslinya itu nggak ada. Cuman ya itu terbatas. Oh iya.